Hai, hello, hola. Nah, di sini kita bakal membahas tentang aspek-aspek keterampilan belajar. Kami dari kelompok 7 yang berisikan Atsilah Nadifa dan Ayu Rukia Siburian akan menjelaskan tentang apa itu aspek-aspek keterampilan belajar. Ini untuk menuntaskan tugas dosen pengampu yaitu Bu Lydia Simanihuru SIMPD. Nah, di sini kita bisa melihat keterampilan belajar. Keterampilan belajar merupakan keahlian yang didapatkan oleh seorang individu melalui proses latihan yang berkesinambungan dan mencakup aspek optimalisasi cara-cara belajar, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Namun, demikian komponen utama latihan keterampilan belajar dalam konsepsi how to learn difokuskan pada individu itu sendiri sebagai learner, sehingga setiap individu dilatih untuk mengembangkannya dan karakteristik belajarnya sendiri dan bukan dipaksa untuk mengikuti gaya belajar yang one size fits for all, satu cara yang sama untuk semua orang. Merujuk pada keterampilan belajar itu dapat disimpulkan bahwa hakikat keterampilan belajar meliputi 4 unsur utama, yaitu pertama, ada transformasi persepsi belajar, yaitu dalam berbagai hal meningkatkan keahlian belajar dalam basic skill membaca, menulis, dan mendengar, ataupun dalam menangani rasa takut dalam kecemasan. Transformasi ini tidak hanya melatih kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi domain efektif dan psikomotorik dari setiap orang sehingga mampu menunjukkan pemahaman tentang keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk sukses di sekolah. Kemudian yang kedua, ada keterampilan manajemen pribadi, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan keterampilan belajar dan kekuatan power belajar yang dimilikinya untuk mengembangkan strategi guna meningkatkan pembelajaran sehingga dapat meraih kesuksesan belajar di pembelajaran menengah. Nah, yang ketiga itu ada interpersonal dan keterampilan kerjasama tim. Kemampuan mengidentifikasikan dan menjelaskan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam hubungan internasional dan kerjasama tim. Selain itu, juga menunjukkan kemampuan yang tepat untuk menerapkan keterampilan interpersonal dan kerja sama tim dalam berbagai lingkungan belajar. Kemudian yang keempat itu ada kesempatan eksplorasi, yaitu mengembangkan portofolio dokumen yang terkait dengan penilaian diri, penelitian, dan eksplorasi karir yang diperlukan untuk merencanakan jalur untuk keberhasilan sekolah menengah. Keempat unsur itu merupakan ciri keterampilan belajar yang utuh dan yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam proses pembelajaran, keterampilan belajar keempat unsur itu diharapkan dapat muncul sehingga peserta didik dapat mengalami proses internalisasi keterampilan belajar di dalam sikap belajarnya secara utuh dan sempurna sehingga dapat mengurangi kemungkinan ketentuan dalam belajar. Learning shutdown. Nah, di sini kita bisa melihat adanya tujuan pembelajaran keterampilan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian ada menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Yang ketiga yaitu membentuk peserta didik yang mandiri dalam belajar. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menjelaskan penjelasan kami. Semoga hari kalian luar biasa. Bye-bye.